Om Swastiastu, berjumpa kembali bersama Miss Kinanda pada pembelajaran agama Hindu. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, silakan mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Om Abhignamastu Namo Siddham. Om Sigirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Nah, untuk materi pelajaran hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia dan menguraikan kejayaan kerajaan Hindu di Indonesia. Agama Hindu telah lama masuk ke Indonesia. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Pada awalnya, agama Hindu berkembang di India, kemudian menyebar ke Asia hingga Indonesia. Penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia melalui para pedagang, rohaniawan, para prajurit, dan sebagainya. Rohaniawan Hindu yang paling berjasa menyebarkan agama Hindu ke Indonesia adalah Maharesi Agastya. Adapun sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia yang kita bahas yang pertama yaitu perkembangan agama Hindu abad ke-1. Yang kedua, perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-4. Yang ketiga, perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-7. Dan yang keempat, perkembangan agama Hindu abad ke-10. Dan yang kelima, perkembangan agama Hindu di Bali. Yang pertama kita bahas yaitu perkembangan agama Hindu abad ke-1. Pada awal Masehi di Jawa Barat, tepatnya di daerah Pandeglang, terdapat kerajaan Selakan Negara yang bercorak Hindu. Mula-mula datang beberapa pedagang dari barat. Tujuan awal mereka datang ke Jawa adalah berdagang. Dewa Warman akhirnya menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat yang bernama Aki Tirem. Aki Tirem adalah penguasa kampung setempat, akhirnya menjadi mertua Dewa Warman karena dinikahkan dengan putrinya yang bernama Dewi Pohaci Larasati pada tahun 130 Masehi. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Salakan Negara atau Negeri Perak dengan ibu kota di Rajatapura. Ia menjadi raja pertama dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Dewa Warman Ajiraksaga Sagara. Sedangkan istrinya bergelar Dewi Dwani Rahayu. Pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki Selakan Negara adalah Nusa Mandala, Nusa Api, dan pesisir Sumatera bagian selatan. Kerajaan Selakan Negara mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan Dewa Warman VIII. Hal ini terbukti dengan meningkatnya keadaan ekonomi masyarakat, makmur, dan sentosa. Sedangkan kehidupan beragama sangat damai dan kehidupan harmonis. Beliau juga mendirikan Arca Siwa Mahadewa yang berhiaskan bulan sabit pada kepalanya, Arca Ganesha, dan Arca Wisnu. Nah, yang kedua, perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-4. Kerajaan-kerajaan baru di Indonesia bermunculan sejak kemunduran Kerajaan Selakan Negara. Salah satu putra dari Dewa Warman VIII dijadikan anak angkat oleh Raja Kudungga sejak kecil. Raja Kudungga adalah seorang raja dari kerajaan Bakulapura atau Kutai di Kalimantan Timur. Peninggalan kerajaan Kutai berupa tiang batu yang disebut Yupa. Prasasti Yupa menggunakan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Yupa adalah tiang batu tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Kerajaan Tarumanegara banyak meninggalkan prasasti. Terdapat 7 buah prasasti yang lebih dikenal dengan sebutan Saila Prasasti. Saila Prasasti adalah 7 buah prasasti yang terbuat dari batu. Ketujuh buah prasasti tersebut adalah yang pertama, Prasasti Kudu. Isinya menerangkan penggalian sungai Candrabaga dan sungai Gomati. Yang kedua, Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Yang ketiga, Prasasti Cidang Hiang. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, Pandeglang, Banten.
Prasasti Hidang Hyang berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi. Yang keempat, Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di Desa Pasir Gintung, Bogor. Prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang kelima, Prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Ciaruteun, Bogor. Dalam prasasti menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, terdiri dari 4 baris susun dalam bentuk sloka. Yang keenam, Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di perbukitan Kipamingkis, Bogor. Prasasti berpahatkan gambar dahan dengan ranting dedaunan, buah-buahan, juga berpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Dan yang ketujuh, Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di tepi sungai Cisadane. Prasasti ini dipahat pada batu besar dan alami. Yang ketiga, perkembangan agama Hindu pertengahan abad ke-7. Pada abad ke-6 Masehi, agama Hindu mulai berkembang di Jawa Tengah, tepatnya sekitar Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Muncul sebuah kerajaan bernama Kalingga. Prasasti peninggalan kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas dan Prasasti Sojomerto. Prasasti ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabag, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Treban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan yang keempat, perkembangan agama Hindu abad ke-10. Pada abad ke-10 berdirinya Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala merupakan pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan Jenggala berdiri tahun 1042 Masehi dengan pusat kerajaannya diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya, Raja Kediri, dengan semboyan yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kadiri Menang. Dan yang kelima, perkembangan agama Hindu di Bali. Pada abad ke-8 atau sekitar 800 Masehi, agama Hindu mulai berkembang di Bali. Kemudian, perkembangan agama Hindu di Bali ditemukan Prasasti Blanjong di daerah Sanur. Prasasti Blanjong menggunakan bahasa Bali kuno berangkat tahun 835 Masehi. Menyebutkan nama seorang raja Sri Kesari Warmadewa. Dalam prasasti yang dikeluarkan pada tahun 993 Saka, disebutkan pada sapatannya untuk Hyang Angasti, Maharesi, dan para dewa yang lainnya. Nah, itu tadi video pembelajaran hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya, nggih. Miskin Anda tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.